Halo semua, perkenalkan nama saya Angelina, kelas 11 IPA dari Sekolah SMA Vianney. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu agama Katolik mengenai gereja yang mewartakan atau yang biasa disebut dengan kerikma. Pada bacaan Matius 28 ayat 19-20, Yesus memerintahkan para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Firman ini tidak hanya berlaku bagi para rasul, tetapi pada zaman modern ini, kita sebagai umatnya juga wajib untuk mewartakan Injil melalui medan karya kita masing-masing. Kerikma berasal dari bahasa Yunani, yang artinya pemberitaan. Jadi, kerikma atau pewartaan adalah tugas gereja untuk mewartakan sabda Allah, yaitu karya keselamatan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, inti pewartaan gereja adalah mengenai pribadi Yesus Kristus yang melaksanakan karya keselamatan Allah, terutama melalui wafat dan kebangkitannya. Bentuk sabda Allah dalam gereja terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan yang terakhir, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Pola pewartaan dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kerikma verbal atau lewat kata-kata. Pewartaan verbal pada dasarnya adalah tugas hierarki, tetapi kita sebagai umat awam juga harus berpartisipasi dalam tugas ini. Misalnya yang bisa kita lakukan adalah khotbah atau homili sebagai guru agama dan katekese umat. Pola yang kedua adalah kerikma martiria atau lewat kesaksian hidup. Memberi kesaksian yang positif sebagai anggota gereja umat Allah termasuk dalam salah satu pola kerikma martiria. Kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Misalnya yang bisa kita lakukan adalah lewat kegiatan politisi yang menjadi panutan, politisi yang jujur, dan sebagai orang Kristen yang membela hidup orang miskin. Tuntutan dalam pewartaan. Tugas pewartaan adalah mengaktualisasi sabda Tuhan yang disampaikan dalam Kristus sebagaimana diwartakan oleh para rasul. Usaha mengaktualisasi sabda Tuhan itu mengandaikan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Dan tuntutan tersebut ada 2. Yang pertama, mendalami dan menghayati sabda Tuhan. Orang tidak dapat mewartakan sabda Allah dengan baik jika ia sendiri tidak mengenal dan menghayatinya. Oleh sebab itu, kita hendaknya cukup mengenal, mengetahui, dan menghayati isi kitab suci, ajaran-ajaran resmi gereja dan keseluruhan tradisi gereja, baik gereja universal maupun gereja lokal. Dan yang kedua, mengenal umat atau masyarakat konteksnya. Dalam tugas pewartaan, hendaknya kita juga memperhatikan dan mengenal dengan baik jiwa dan budaya masyarakat setempat, agar apa yang diwartakan dengan mudah dapat diserap dan sejalan dengan situasi masyarakat. Intinya, sabda Allah yang diwartakan harus sesuai dengan konteks hidup masyarakat. Ternyata, kegiatan kerikma bisa kita lakukan dalam sehari-hari kita loh. Contoh yang bisa kita lakukan untuk dalam kegiatan pewartaan yaitu pendalaman iman, pelajaran agama Katolik seperti yang kalian lakukan sekarang ini, katekese para calon baptis dan persiapan penerimaan sakramen-sakramen gereja, pendalaman kitab suci, katekese, evangelisasi, dan dialog. Sekian,
sedikit ilmu agama Katolik yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih.